Sore ini saya akan coba mendatangi salah satu guru Madrasah Ibtidaiyah untuk mewawancarai terkait pendidikan di masa pandemi ini seperti apa, kemudian kelebihan dan kurangnya seperti apa, kendalanya seperti apa, dan apa solusinya. Dan saya akan coba mendatangi salah satu murid juga, bagaimana keluh kesah pendidikan di masa COVID-19 dan saran untuk teman-teman yang mau belajar di masa pandemi ini. Nanti di akhir ada Hidayah. Langsung saja kita OTW ke rumahnya. Saya sudah bersama guru kelas 6 untuk mewawancarai tentang pembelajaran online selama pandemi. Langsung saja untuk kepada guru kelas 6, biodatanya Pak dari nama, terus kuliah, kemudian mengajar kelas 6 berapa tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan mahasiswa dari STAI Sukabumi ya. Yang alhamdulillah dulu saya pernah di sana selama 4 semester ya. Semester 1 sampai dengan semester 4 ya. Mungkin pertama kasih tahu nama dulu ya. Ya. Saya dulu Idrus SPDI. Alhamdulillah walaupun tersendat-sendat SPDI-nya. Alhamdulillah lulus, Pak. Alhamdulillah lulus ya. Pendidikan dari MI Banteng lanjut ke Sanawiyah Geger Bitung, SLTA-nya di Ariyah Almanar Cekaret, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, dan melanjutkan D2 ya. D2-nya sebelum D2 udah masuk di MI ya selama 1 tahun, mungkin karena tuntutan bahwa seorang pendidik itu harus punya ijazah. Kalau dulu D2 udah cukup ya, D2 PGSD MI ya, yang pada waktu itu saya masuk di sama ya seperti kakak yang ini. Dulu saya dari STAI Sukabumi tahun kalau tidak salah tahun 2000 berapa ya, 2008 ya kalau tidak salah, 2007 2008 lulus 2008. Dan selama itu saya ngajar di MI Banteng. Nah terus ada kualifikasi kuliah dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah lulus pada tahun S1-nya lulus pada tahun 2014 itu untuk biodata ya. Terus Untuk sekarang masih honorer apa udah serti, Pak? untuk sekarang alhamdulillah ya, walaupun udah honorer tapi alhamdulillah udah honor pemerintah, dapat tunjangan sertifikasi dari 2014 ya, sertifikasi itu. Langsung saya, Pak, ke pertanyaan yang pertama. Selama pandemi berlangsung, menurut Bapak efektif atau tidak untuk pembelajaran online saat ini? Di masa pandemi ini pandemi yang mungkin udah beberapa bulan ke belakang sebelum tahun ajaran baru ya, Betul. udah ada pandemi ya. Nah pada waktu itu kita dituntut karena tidak boleh bertatap muka dengan siswa, kita dituntut untuk belajar tapi harus dengan cara
online. apa ya, online ya, Daring. online, daring ya, walaupun mungkin banyak kendala yang ditemukan dalam perjalanan belajar online ya, salah satunya mungkin karena keterbatasan alat. Kalau di kampung itu ya, tidak semuanya mempunyai HP yang Android ya, yang Android. Jadi bukan hanya itu, udah punya HP-nya tapi tidak punya kuota. Ya, tidak punya kuota ya, itu banyak kendalanya ya. Dari 1 sampai 100 kira-kira berapa persen Pak untuk mencapai pencapaian pendidikan ini? Misalkan kalau masuk sekolah, misalkan yang masuk itu ada 90%, atau 95%. Nah, di pandemik ini kira-kira berapa persen Pak yang masuk pembelajaran? Yang ikut online ya, Ya. mungkin yang di masa pandemik ini mungkin bisa dikatakan hampir setengahnya ya, 50% ya? 50% yang ikut online. Kadang-kadang yang udah masuk juga karena keterbatasan mungkin biaya untuk pembelian kuota, keluar lagi ya, udah punya kuota masuk lagi gitu. Untuk mengantisipasi yang 50%-nya lagi nggak ikut online itu seperti apa Pak? Nah kemarin Bapak bersama KS, bersama guru-guru yang lain ya, berembuk. Nah, bagaimana caranya untuk mengantisipasi, karena untuk online itu mungkin tidak mungkin kecapai semuanya. Nah, mungkin salah satu caranya dengan cara mungkin 1 hari kita bertemu dengan siswa tapi ada jarak ya. Yeah. Tapi ada jarak ya, 1 hari bertemu dengan siswa. Nah, semua siswa diberi tugas yang tidak punya HP, yang tidak bisa online, diberi tugas untuk 3 hari. Nanti setelah 3 hari tugasnya tersebut diambil oleh guru ke rumah masing-masing sambil memberikan tugas lagi itu. Kemudian menurut Bapak kekurangan dan kelebihan pembelajaran daring ini, misalkan dari kelebihannya apa, dari kekurangannya apa? Online? Iya. Ya, mungkin untuk kelebihannya ya, karena target kita 100% untuk pencapaian siswa, mungkin kelebihannya tidak ada ya. Ya, karena apa? Pelajaran yang disampaikan ke anak itu tidak sampai sebagian ya. Kalau kekurangannya banyak, yang seperti tadi dikatakan bahwa kekurangannya itu karena keterbatasan alat ya, keterbatasan alat ya, yang paling utama itu. Ketika online berlangsung, misalkan jadwal online dijadwalkan, ada nggak orang tua murid yang komplain atau seperti apa gitu? Ada ya. Berarti itu menjadi salah satu kendala. Ya, itu kendala juga ya, karena apa, online itu kan di rumah itu kan harus didampingi sama orang tua ya. Betul. Kalau misalnya kita online ya, orang tuanya tidak ada, ternyata anaknya kemana gitu ya. Gitu. Masih banyak ya kendalanya ya. Nah, sini ada salah satu murid MI ya. Ya, ini salah satu murid ya. Coba ini namanya siapa? Diperkenalkan dulu. Nama? Fikri. Kelas berapa? 5. Kelas 5. Selama belajar online rasanya gimana? Jenuh atau pengen masuk sekolah atau seperti apa? Pengen masuk sekolah. Pengen masuk sekolah. Ngerasa bosan nggak di rumah terus? Rasa bosan. Rasa bosan. Jadi harapannya pengen cepat masuk sekolah. Untuk ini yang terakhir Pak ya. Harapannya pandemik ini atau pendidikan di masa pandemik ini seperti apa Pak? Mudah-mudahan ya untuk pandemik ini cepat berlalu ya. Amin. Karena apa? Amin. Bukan hanya di kita, di seluruh Indonesia, bahkan mungkin pendidikan ini di hampir seluruh dunia terkena dampaknya ya, terutama Indonesia, yang mungkin Indonesia ya IT-nya
Ya, kalau negara-negara yang lain mungkin udah maju, anak itu hampir setiap anak mungkin pegang komputer, tapi Indonesia mungkin jauh untuk melangkah ke sana ya. Terus harapannya untuk masa pendidikan masa pandemik ini mudah-mudahan pemerintah ikut tanggung jawab, artinya pemerintah menggelontorkan dana untuk pembelian alat pembelian HP yang Android kepada anak-anak yang belum punya ya. Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga pandemik ini cepat berlalu. Amin, amin. Dan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Al-Qusairi semakin maju dan berkembang. Amin, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wawancara sekilas pembelajaran di masa pandemi ini sudah saya laksanakan, sudah selesai. Dan dimana yang tadi dikatakan, katanya kendalanya itu dari teknologi, dari orang yang bisa dibilang kurang mampu. Tetapi ada antisipasi lain dengan mendatangi rumahnya yang tidak mempunyai handphone. Saran saya, tetap semangat belajar meskipun pandemi ini masih ada. Jangan sampai putus asa, patah semangat. Pembelajaran harus tetap berjalan. Kita doakan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan pembelajaran seperti biasanya, dan pendidikan makin maju dan berkembang di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.